Selamat malam bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini disampaikan oleh Pendeta Ripka Yuneri Atalaka MTH. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 326 ayat 1 dan 2. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan keluh. Sekarang tiba malam, mari tubuhku melepas lelah. Telah kau tolong dari pagi, syukurku Tuhan terimalah. Jemaat Tuhan, mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dari hari ke hari, kuasa-Mu nyata menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bermazmur pujian dari Mazmur 70 ayat 2 hingga yang ke-6. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu. Mereka mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Kita menyanyikan lagi dari Kidung Jemaat 326 ayat 3 sampai yang keempat. Anugerah yang Engkau berikan tak beralasan jasaku. Jikalau dosaku Kau ingat, ku layak terima murka-Mu. Syukur di dalam
Mari kita satu dalam doa. Ketika malam menjadi bahagian hidup kami dan kami tetap mau mendekat kepada Tuhan untuk mencari hadirat-Mu, untuk menikmati kedekatan dengan-Mu, maka biarkanlah Roh Kudus-Mu menerangi seluruh batin, hati, dan jiwa kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus dan memampukan kami melakukannya dalam hidup beriman ke depan. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 3 hingga 13 mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema dalam lindungan Allah. Ayat 3, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. Selamat malam, salam sehat bagi kita yang ada di rumah dan kita bersehati beribadah kepada Tuhan, dan kita membaca bagian firman Tuhan tadi dari Mazmur 91. Memberikan kita satu keyakinan bahwa percaya kepada Tuhan mengalami jaminan keamanan. Siapa yang menuliskannya ini? Ini Mazmur yang juga menjadi Mazmur yang sangat disukai dan selalu dibaca. Mazmur ini ditulis oleh Musa di masa yang tidak muda lagi. Dikatakan Mazmur ini begitu menyentuh, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang tak tertandingi. Bahkan janji-janji keamanan Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Belajar dari sosok Musa yang artinya ditarik dari air. Dia diintai di usia balita, diintai maut maksud saya, kurang lebih 3 bulan baru dibawa ke tepi sungai Nil. Kemudian dia dicintai oleh keluarga, termasuk sangat dicintai oleh ibu angkatnya, yaitu anak Firaun, putri Firaun.
mengalami pendidikan hikmat, pengajaran di istana Mesir, didera rasa takut yang hebat sehingga melarikan diri, menjaga kawanan ternak, berhadapan dengan penguasa yang berkuasa di tanah Mesir, dan juga mengalami dalam kebersamaan untuk melihat menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kurang lebih 30 tahun di tanah Mesir sebelum pembuangan, sebelum keluaran itu maksud saya. Perjalanan di padang gurun 40 tahun di masa tuanya menjelang perpisahan dengan umat. Maka dia sekali lagi mau memberikan arahan, memberikan semangat, encourage kepada umat untuk tetap melihat dan mengandalkan kehidupan itu bukan karena kuat, hebat, ataupun juga hal-hal fisikal manusia, tetapi hal-halnya adalah pada keajaiban kekuatan kuasa Allah. Mau mengajarkan kepada kita alasan untuk menjadikan Tuhan itu tumpuan harapan dan juga akan mengalami rasa aman adalah Dia melepaskan dari jerat penangkap burung penyakit sampar yang busuk. Siapa yang bisa menangkap burung yang terbang tanpa peralatan? Tentu membutuhkan peralatan. Tetapi menangkap burung bukan hal yang mudah. Harus dengan tekad dan konsentrasi penuh. Tetapi bagaimana mencegah penyakit sampar yang busuk? Virus ataupun bakteri tidak dapat kita deteksi tanpa alat. Dokter pun memakai alat. Di sini hal-hal yang tidak nampak diberitakan oleh Musa kepada umat supaya mereka menjadikan Tuhan yang melepaskan kita. Bukan hanya sekedar lepas, tetapi Dia menudungi kita dengan kepaknya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Menarik lagi bahwa percaya kepada Tuhan memberikan lagi satu jaminan untuk Musa memahami itu, bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan sungguh-sungguh serius. Bahkan bukan hanya serius mengamati, tetapi juga Dia action, Dia bertindak. Tindakannya adalah membebaskan. Tindakannya bukan hanya sekedar membebaskan, tetapi mengayomi, melindungi. Dan melindunginya bukan pada waktu-waktu tertentu. Kesetiaannya itu luar biasa. Menyatakan setia itu hal yang tidak mudah. Untuk tekun dan juga bertahan pada peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Peristiwa kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini adalah satu kehidupan yang rentan, yang rapuh. Bukan hanya dari laut tetapi dari bumi sendiri. Mau katakan karena ini merupakan satu tumpukan, satu kumpulan yang bertahun-tahun, dan dia tercipta untuk manusia, sementara diciptakan oleh Allah, dihadirkan Allah untuk kita supaya kita mengerti bahwa kehidupan yang rentan membutuhkan satu perlindungan. Perlindungan itu tidak datang pada apa yang kita bayangkan, bahkan yang tidak terbayangkan. Dan di situ dikatakan tidak terbayangkan adanya kedahsyatan malam, adanya panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang jalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waduh, hari ini, saat-saat ini kita juga mengalami hal-hal yang tidak mudah dengan COVID-19
dan variannya. Kita tidak bisa mendeteksinya. Kita seolah-olah diperhadapkan dengan hal-hal yang katakan menular, mengamuk di waktu petang. Dan amukannya tidak memandang kelas masyarakat ataupun usia ataupun ras. Semua dia serbu, tidak pandang bulu. Sampai dikatakan 1000 rebah, bahkan 10.000 di sebelah kananmu rebah. Janjinya tidak akan menimpa engkau. Pertanyaannya, bagaimana bisa terlepas dari jerat burung, dari penyakit sampar, dari penyakit menular, ataupun dengan kedahsyatan malam yang mencekam, yang mengancam. Ayat 1 dan 2 mengingatkan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Menjadikan Tuhan itu perlindungan, menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan. Dan apa yang menjadi tanda dari orang yang berharap kepada Tuhan? Dia tahu ada bencana, tetapi dia tahu perlindungan, kekuatan, bahkan juga keberanian untuk melekat percaya kepada Tuhan tidak akan menggoncangkan dia. Sehingga mau mengatakan bahwa berlindunglah hanya kepada Tuhan membuat kita untuk tidak bermain-main, untuk tidak menganggap remeh, untuk tidak sepele pada kesempatan, pada waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Setiap iman percaya kita yang kita tujukan kepada Tuhan tidak pernah diabaikannya. Dan itu menjadi satu hal yang dikatakan bencana besar. Sampai penulis Injil pun menuliskan bahwa Tuhan akan menatang, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Menarik karena ini nanti akan terulang dalam perjanjian baru ketika Allah sebagai Bapa itu menyatakan diri untuk peduli kepada anaknya. Bapa yang tahu memberikan yang terbaik. Dan dia juga tidak hanya memberikan yang terbaik, dia tahu ada ancaman-ancaman yang mendekat kepada anak-anaknya. Maka jadikanlah Tuhan itu perlindunganmu. Dan Tuhan tidak pernah lelap, tidak pernah abai. Dia tetap menaruh peduli. Sampai-sampai singa dan ular tedung, wow luar biasa. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Membayangkan binatang liar ini, binatang buas ini, akhirnya kita tidak lagi mungkin diperhadapkan langsung dengan binatang buas. Tetapi hal-hal yang menakutkan kita mungkin sangat buas, siap menerkam kita. Tetapi tentu ada Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu. Dan Tuhan tidak diam, dia akan bertindak. Dan tindakannya karena dia tahu bahwa kita duduk dan dalam lindungan yang maha tinggi. Kita bernaung pada yang maha kuasa. Dan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tetaplah berlindung pada Tuhan karena dia sungguh tempat perlindungan kita. Amin. Dalam
Doa syafaat. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami boleh lagi belajar dari Musa, pengalaman hidup yang tidak mudah, upaya untuk memahami setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan Engkau tidak abaikan. Engkau turut bekerja dalam segala hal. Bahkan peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti, yang menakutkan, dengan kematian 1.000 bahkan 10.000, diperhadapkan dengan penyakit sampar, dengan ular tedung dan ular naga. Bahkan Tuhan, Engkau tetap tidak pernah meninggalkan buatan tangan kasih-Mu. Maka biarkanlah kami tetap berharap kepadamu. Maka harapan-harapan yang ada pada saat ini boleh kami naikkan kepadamu. Dalam kehidupan yang ada di sekitar kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat, untuk perkembangan COVID-19 dan variannya ini. Untuk upaya-upaya pemerintah tetap memberikan masyarakat yang sehat bersejahtera melalui vaksin, melalui PPKM. Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai setiap jerih lelah dari setiap upaya-upaya aparat pemerintahan kami, terlebih juga untuk aparat keamanan kami. Kami bermohon Engkau tetap menjadi perlindungan yang utama bagi angkatan darat, laut maupun udara dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan bentengi mereka. Jadilah Tuhan tempat perteduhan karena mereka berharap kepadamu ya Allah. Berkati juga kondisi alam yang saat ini terus menggoncang kehidupan di muka bumi, khususnya di Indonesia. Dengan berbagai bencana alam, baik itu kebanjiran, kekeringan, ataupun kebakaran, tanah longsor, bahkan hal-hal yang mengejutkan dengan bencana sosial. Tuhan, kami hanya bisa berseru, jadilah Tuhan perlindungan yang utama bagi anak-anak-Mu saat ini. Dan ya Tuhan, kami juga tetap berdoa dalam segala harap dan permohonan kami kepadamu untuk setiap mereka yang mengalami ekses dari COVID-19 ini, bahkan dengan PPKM yang harus terus bergelut dengan makan, minum, pakai rasa aman. Janji firman-Mu bahwa Engkaulah tempat perlindungan. Lindungi dan berkati mereka. Cukupkan segala kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidup, makan, minum, pakai, aman. Bahkan juga kami mau berdoa untuk setiap mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berusaha dengan sekuat tenaga, memelihara kehidupan, memperjuangkan hidup bersama keluarga. Biarlah matamu tertuju kepada segala tempat dan jadikanlah dirimu perlindungan. Kami juga mau berdoa khusus untuk kehidupan berpelayanan, ber-GPIB secara sinodal. Terima kasih Tuhan, kami menopang seluruh unsur fungsionaris majelis sinode kami dalam upaya-upaya membangun kehidupan, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Engkau lengkapi mereka dengan kekuatan dan kesehatian dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya ketika kami menyongsong sidang sinode 21 secara daring. Berkati seluruh perangkat, alat-alat teknologi yang akan dipakai, bahkan sumber daya yang akan terlibat di dalamnya. Kuduskanlah ya Allah, supaya setiap penyampaian boleh dipahami dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah yang bekerja. Memberkati para penyaji, setiap mereka yang terlibat dalam pembicaraan, dalam setiap penyajian materi. Sungguh Engkaulah Allah sumber hikmat, Engkaulah kepala gereja, Engkaulah Tuhan pemilik gereja. Dan gerak layan kami bersama, berkati seluruh unsur-unsur yang akan terlibat di dalamnya, kepanitiaan, baik itu para diaken, para penatua,
pelayan firman dan sakramen yang akan terlibat, bahkan juga pandu sidang, bahkan seluruh mereka di Mupel-Mupel, bahkan khususnya di Mupel Jawa Timur ini. Kami bersyukur untuk Regio 1, Tuhan juga karuniakan kuasa dan penyertaan-Mu hadir di kota Surabaya dan sekitarnya. Mari Tuhan, Engkau tetap memberkati wali kota kami, keamanan di kota kami, kesejahteraan, bahkan kepedulian masyarakat satu terhadap yang lain, terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Jadilah Tuhan perlindungan yang utama. Dan Tuhan, kami juga tetap menyerahkan tenaga kesehatan, baik itu untuk penanganan COVID-19 dan variannya, juga mereka yang mengalami sakit penyakit dengan berbagai kondisi kesehatan, dengan kebutuhan makan, minum, pakai, rasa aman, bahkan perlindungan yang utama. Berkati para dokter, para bidan, mantri, juru rawat, bahkan juga tenaga apoteker, pelayanan medis yang harus dilakukan, bahkan juga pelayanan pemakaman, pemulasaranan, ataupun juga pemakaman di tempat-tempat yang tersedia. Engkau juga hadirkan hadirat-Mu, berkati, berikan kuasa baru tiap-tiap waktu. Terima kasih untuk pemandu lagu, pemain organ, untuk liturgos kami, untuk multimedia kami. Tetap Tuhan berkati mereka. Dalam segala jerih lelah mereka, karuniakan kuasa-Mu. Inilah Bapa permohonan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur. Penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam surat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya.
membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai alat dan berkat demi menyatakan kasih dan keadilan Tuhan terhadap sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mari berdiri, tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Kita berdiri, kita puji Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.